Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Muhammad Farhan Mubarak, mahasiswa Ilmu Politik Universitas Syahkuala. Pada kesempatan kali ini, saya akan coba menjelaskan suatu tugas ujian akhir semester dari mata kuliah Pembangunan Politik, yang tugasnya adalah mencari tahu salah satu pembangunan berkelanjutan atau Sustainable Development Goals atau SDGs yang telah diberikan oleh dosen pengampu, dalam hal ini Ibu Mulyawati. Setelah melihat beberapa tujuan pembangunan berkelanjutan, saya tertarik untuk membahas suatu permasalahan, yaitu perubahan iklim. Sehingga saya mengangkat judul mini riset saya sebagai analisis dampak dan strategi menghadapi perubahan iklim. Jadi, jika selama ini kita menganggap bahwa pemanasan global atau perubahan iklim itu terjadi hanya pada permasalahan lingkungan saja. Namun lebih daripada itu, ketika kita misalnya lebih mendalami riset-riset terdahulu, ternyata pemanasan global dan perubahan iklim juga telah merambah menjadi perubahan atau permasalahan sosial, ekonomi, bahkan hingga ke politik. Nah, dengan hipotesis semacam ini, saya tertarik untuk melanjutkan mini riset ini ke pembahasan yang lebih mendalam. Untuk itu, dalam mencari tahu, studi kasus maupun mencari literatur terkait hipotesis ini, saya menggunakan metode penelitian yang disebut sebagai metode kajian pustaka atau studi kepustakaan untuk mencari bahan-bahan literatur yang ada di perpustakaan ataupun yang ada di internet. Sebelum saya menjelaskan lebih lanjut mengenai substansi dari judul mini riset saya akan menjelaskan terlebih dahulu mengenai teori dependensi atau dependensi teori. Dalam hal ini sebagai teori pembangunan. Nah, teori pembangunan dependensi ini itu sebenarnya menjelaskan bahwa negara dunia ketiga atau negara berkembang itu sangat berketergantungan dengan negara-negara maju. Misalnya dari segi investasi, perdagangan bebas, dan bantuan-bantuan luar negeri. Negara-negara maju memiliki kemampuan untuk menjadi induk utama dari negara-negara berkembang ini. Dalam hal perubahan iklim pun demikian. Indonesia memiliki ketergantungan terhadap bantuan dari luar negeri, baik itu dari segi kebutuhan ilmu pengetahuan mengenai strategi-strategi menjawab perubahan iklim, juga dalam segi investasi dalam menjawab persoalan perubahan iklim ini. Nah, selanjutnya lantas apa-apa saja dampak dari perubahan iklim ini? Kenapa perubahan iklim ini menjadi permasalahan yang hingga pada level internasional itu selalu dibahas? Nah, perubahan iklim ini sebenarnya persoalan yang memiliki kerumitan yang kompleks. Dia dapat memberikan resiko yang besar, pertama bagi kesehatan manusia, kemudian keamanan pangan secara global, dan pembangunan ekonomi. Selanjutnya, perubahan iklim ini dapat meningkatkan permukaan laut yang akan berdampak pada komunitas pesisir dan daerah daratan rendah di seluruh dunia. Hal ini bisa dilihat ketika kita membaca atau menonton berita mengenai fenomena banjir, erosi pantai, dan perendaman terutama hilang-hilangnya pulau-pulau kecil. Indonesia sebagai negara kepulauan sangat rentan, bahkan beberapa riset, misalnya ibu kota kita sering disebut sebagai daerah yang akan tenggelam pada suatu waktu.
Nah, perubahan iklim ini sudah menjadi permasalahan yang sangat berbahaya sebenarnya. Sehingga kalau misalnya tadi saya mencontohkan sebagai permasalahan lingkungan, namun pada akhirnya dia juga berdampak terhadap persoalan sosial. Ketika bagaimana masyarakat itu kesulitan mencari ekonomi, misalnya. Kemudian kondisi perpolitikan akibat bencana alam yang terjadi, pasti akan terjadi fluktuasi sistem politik serta ekosistem politik dan sosial di masyarakat. Untuk itu, penyelesaian perubahan iklim ini harus dijawab secepat mungkin. Lantas bagaimana caranya? Nah, ada beberapa strategi kebijakan yang dibentuk oleh pemerintah. Salah satu strategi yang digunakan adalah kebijakan realisasi rencana aksi nasional adaptasi perubahan iklim atau RANAPI. Pada rencana yang dituangkan dalam RPJMN tahun 2015 hingga 2019. Nah, dalam undang-undang ini dilibatkan ada sekitar 17 institusi yang akan menyelesaikan persoalan-persoalan ekonomi, ketahanan, sistem kehidupan, ekosistem, area khusus, sistem pendukung, dan persoalan-persoalan lingkungan untuk menjawab perubahan iklim. Kemudian ada beberapa program lain yang dibentuk oleh pemerintah. Misalnya, pemerintah Indonesia itu telah membuat satu program yang disebut sebagai perhutanan sosial. Perhutanan sosial ini adalah salah satu terobosan pemerintah Indonesia dalam menghadapi perubahan iklim dan ketahanan pangan. Program ini memperbolehkan atau membuat suatu masyarakat di sekitar hutan yang dalam kategori miskin dan rentan terhadap makanan dipunyai atau diberikan kesempatan untuk memiliki kesejahteraan mereka melalui pemanfaatan sumber daya hutan secara berkelanjutan, namun diawasi oleh beberapa pihak berwajib. Kemudian pada sektor energi dan transportasi dilaksanakan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral. Kemudian ada Kementerian Perhubungan dan Kementerian Industri. Dalam hal ini, program yang dilaksanakan adalah program untuk mengupayakan supaya teknologi batubara dan standar efisiensi dan untuk kendaraan bermotor sesuai dengan standar dunia yang melibatkan sektor swasta terkait. Jadi Indonesia memiliki suatu visi agar supaya pengurangan emisi karbon juga dimulai lebih cepat, beralih pada energi yang lebih bersih dan efisien serta terjangkau. Akhirnya, saya sampai kepada kesimpulan bahwa Indonesia harus memiliki perencanaan yang lebih strategis serta komprehensif, bahkan menyeluruh hingga pada tahap strategi untuk pemerintah desa. Hal ini ditujukan untuk menyikapi perubahan iklim yang berkelanjutan, yang memang tidak bisa kita tebak secara pasti kapan terjadi suatu pergejolakan alam, begitu. Sehingga harus ada tindakan-tindakan preventif yang diberikan oleh pemerintah, baik dari segi anggaran maupun kebijakan dan edukasi terhadap masyarakat. Untuk itu demikian semacam presentasi yang saya sampaikan. Mudah-mudahan dapat dipahami dan dicerna dengan baik, terutama kepada Ibu dosen Mulyawati. Terima kasih atas kesempatannya
dan semoga diberikan predikat yang baik pada tugas ujian akhir semester kali ini. Saya ucapkan wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.